Inside. Mantap. Menang Jack. 2-1. Wah, Persija berhasil menumbangkan Persis Solo. Waduh, luar biasa atmosfernya. Gue baru balik banget dari stadion. Sampai rumah langsung gue bikin suguhan menarik buat kalian. Ya salam. Jadi, gue mau sedikit menguak apa yang terjadi di pertandingan tadi. Ada beberapa artikel dan ada beberapa catatan gue sendiri. Jadi sambil nonton, gue di situ belaga-belaga sambil merhatiin jalannya pertandingan. Formasi, strategi, siapa yang bagus mainnya, siapa yang biasa aja. Nah, gue perhatiin tuh sambil gue nonton. Gila gak tuh? Jadi gue langsung aja. Sebelumnya lo subscribe dulu kayak biasa. Alhamdulillah dari kemarin kalau kalian nonton tuh semua subscribe. Terima kasih, gue mau ucapin terima kasih sama kalian. Buat yang baru pertama kali ngeliat gue, yang baru tahu gue, ya lo subscribe gue, nanti lo bisa tonton video-video gue yang lain. Banyak banget video gue dan gue update setiap hari. Setiap hari gue posting video. Apapun videonya, gue pasti posting setiap hari, insya Allah. Jangan lupa punya Instagram juga, follow Instagram gue. Namanya sama Persija Inside. TikToknya juga ada. Gue borong semuanya aja, lo tenang aja. Oke, gue mulai dari hasil Persija versus Persis Solo, Macan Kemayoran bungkam Persis 2-1. Hanno Behrens dan Frankie Misa cetak gol. Itu judulnya. Ini mantap, luar biasa. Oke, kita baca pelan-pelan, nanti gue kasih tanggapan gue. Kayak misalkan Kudela kenapa jadi posisinya central defensive midfielder. Terus Yusuf Halal kenapa jadi di tengah. Dan segala macam gue akan bahas satu persatu. Seinget gue. Jadi gue nggak ada konsep, gue nggak tulis, gue apa, gue seingetnya gue jeplakin aja langsung gue bahas sama lo di sini. Langsung Jack. Laga pekan kedua, Liga 1 antara Persija versus Persis tersebut diselenggarakan di Stadion Patriot seperti kita udah ketahui. Kita lewat. Bertindak sebagai tuan rumah, Persija langsung tancap gas menyerang ke sisi pertahanan Persis Solo. Memang babak ke-1 itu Persija gila, mainnya tuh gila banget. Dia tuh layaknya Barcelona. Waduh, jadi 1-2 operan pendek, Rico Simanjuntak mainnya manis banget, luar biasa. Frankie. Terus ada Hanno Behrens, aduh itu cantik banget permainan Persija di babak ke-1, di babak kedua ntar gue bahas. Abimanyu gila mainnya, oke? Gue lanjutin dulu, ntar gue bahas pendapat gue. Lo tonton aja, jangan di skip. Rugi lo kalau skip. Kemudian di menit 11, oke, sebentar dulu, kelewat. Mana dia? Asik menyerang, tim Macan Kemayoran justru hampir kebobolan kalau lo ingat usai serangan balik dari Persis Solo gagal dimanfaatkan oleh Samsul Arif. Ini bahaya ini. Ini Samsul Arif nih pemain yang bahaya. Gue selalu tegang kalau dia udah di deket-deket gawang. Emang kurang ajar nih. Bahaya banget nih. Mendapat bola di dalam kotak penalti, sayang syuting Samsul Arif terlalu lemah. Dengkulnya udah lemes. Kemudian di menit 11, tembakan keras Syahrian Abimanyu dari luar kotak penalti meluncur deras. Bahasanya keren juga nih. Ke pojok kanan gawang Persis. Gue masih kebayang semua itu penampilan-penampilannya tuh. Oke, Muhammad Riyandi kipernya jadi berhasil iniin. Gue lanjut lagi, 3 menit berselang, Persija akhirnya memecahkan kebutuhan lewat gol Hanno Behrens. Aduh, ini orang. Golnya lu kalau gue malas ngedit sih, kalau gue mau ngedit gue tampilin videonya nih. Cuman lo inget deh, kalau nggak lo mau ngeliat golnya lo lihat di highlight di YouTube banyak. Kalau gue cuman lo dengerin gue ngomong aja. Nggak gue tampilin video golnya. Tapi golnya itu kelas luar biasa. Nggak pakai nafsu, nggak yang terus asal tendang kenceng, tapi pelan, tapi pasti di titiknya. Gila banget. Berawal dari umpan terobosan cemerlang Syahrian Abi Pirlo Manyu. Waduh, gila. Abi Pirlo Manyu namanya. Gila, emang mainnya kayak Andrea Pirlo. Keren mainnya. Abi Manyu tuh benar-benar menjadi penyeimbang dia di lini tengah Persija. Sayang dia cedera, kalau nggak salah di menit berapa dia cedera dan diminta diganti. Bukan dia diganti karena kurang bagus performanya, tapi karena dia ngerasa ada yang dirasa dan dia minta ganti sama pelatih. Soalnya gue ngeliat tangannya begini-beginian sih. Oke. Hanno Behrens kemudian menyontek bola melewati kedua kaki Riyandi sebelum masuk ke gawang. Menyontek. Ulangan loh. Pada menit 24, Hanno hampir menggandakan keunggulannya. Andai dirinya lebih tenang menanduk bola kiriman Michel Kremencik. Kremencik agak kurang ya mainnya tadi, bukan agak kurang, kayaknya gue nggak bingung ya. Yang gue perhatiin ya, Kremencik, Hanno Behrens, Kudela nih kayaknya capek banget. Gue nggak tahu ngelihatnya kayak kecapean.
Mungkin karena cuacanya mungkin ya, atau karena panas, kan panas banget itu tadi itu. Mungkin karena suhunya juga pengap di stadion, mungkin dia susah napas kali. Kalau pemain-pemain Indonesia udah biasa main kayak gitu. Nah ini datang dari Eropa biasa adem, dingin, hidungnya biasa dingin kalau ngirup. Nah sekarang pengap dia. Jadi gue ngelihatnya agak kecapean sih itu tiga pemain asing gitu tuh. Oke, gue lanjutin ya. Namun Persija baru dapat memperlebar keunggulan pada menit ke-44. Setelah Hannover Hearens, kini giliran Wonderkid. Waduh, Frankie Misa. Gila itu golnya. Dia tusuk dari kanan. Tendangan kayak Arjen Robben. Kenceng banget tendangannya, masuk ke pojok kiri kiper. Kalau kiper kanan. Pojok kiri gawang kalau kita. Pemain asal NTT itu melepaskan tendangan flashing yang mengarah ke sudut jauh gawang Persis Solo. Sebenarnya bukan flashing. Kalau flashing agak dia ya. Agak pisang ya. Kalau ini roket ya, kayak kencang banget. Kalau gue ngeliatnya dari tribun, kayak kencang banget. Win. Gol Frankie Misa membuat Persija unggul 2-0 sekaligus menutup babak pertama. Berlanjut ke babak kedua. Waduh, babak kedua ini babak belur gitu ya. Hancur. Gue nggak ngerti kenapa Persija tuh kenapa selalu begitu ya. Kalau babak pertama bagus mainnya kayak Barcelona. Babak kedua, setiap babak kedua, kenapa Persija selalu goyang mainnya? Gue nggak ngerti kenapa. Gue nggak ngelihat Thomas Doll marah-marah di babak satu. Karena gue deket banget ya, gue di VIP, jadi gue pas depan gue tuh Thomas Doll. Jadi gue kelihatan banget dia ngomel-ngomel. Bahkan sampai dia nendang bola kenceng banget. Kena salah satu orang di situ, terus dia minta maaf sih. Tapi dia itu marah-marah sepanjang pertandingan di babak kedua. Babak satu dia happy, gue kelihatan dianya asik aja santai, tangannya di kantong. Thomas Doll itu kalau tangannya di kantong berarti dia happy. Kalau tangannya udah mulai begini-begini tuh, nah itu udah, apalagi udah sweet-sweet tuh, itu udah pada kacau berarti permainan. Berlanjut ke babak kedua, Persis Solo mengejutkan tuan rumah saat laga baru berjalan 2 menit. Aduh, itu sih sial banget tuh. Berawal dari serangan balik cepat dari sektor kanan yang diusung Atef Indi, kalau nggak salah. Kemudian mengirimkan yang sudah dinantikan oleh Samsul Arif. Samsul Arif tajam memang, gila itu. Jadi, harusnya Persija tuh lebih tenang ya. Kalau gue ngelihatnya ya, bahkan gue teriak-teriak di tribun, gue bilang suruh tenang walaupun nggak ngaruh teriakan gue, tapi paling enggak gue ini sudah mengarahkan, walaupun nggak kedengeran juga. Tapi maksud gue gini, kalau lu dalam keadaan unggul 2 gol ya, 2-0, lu tenang mainnya. Jangan seakan-akan lu yang lagi ketinggalan bola. Normalnya bola itu, kalau kita unggul, kita nahan bola. Semakin banyak bola yang kita pegang, semakin kecil peluang musuh untuk menciptakan gol. Itu udah pasti tuh, itu rumus begitu bola tuh. Jadi kalau mau musuh nggak ngegolin, bolanya kita yang pegang. Jangan bola kita kasih musuh. Kalau bola kita kasih musuh, otomatis dia bisa ngegolin. Ada peluang untuk ngegolin. Ternyata kita kecolongan. Soalnya yang gue lihat di babak kedua, udah mulai lagi ada long ball insya Allah lagi. Padahal di babak satu nggak ada sama sekali. Nggak tahu kenapa, seperti biasa, Persija itu di babak kedua selalu begitu. Nggak tahu kenapa gue. Gue nggak ngerti alasannya apa. Mungkin Thomas Doll juga garuk-garuk kepala tuh. Kenapa selalu di babak kedua gitu. Coba bola main sebabak doang. Gila tuh gitu bakalan tuh. Dengan sekali sentuhan menggunakan kaki kiri, lewatin. Ini golnya Persis Solo, nggak penting. Pada menit, Riyandi berhasil. Ini. Masuklah, gini. Gue bahas dikit ya. Jadi, kalau nggak salah, siapa yang diganti tuh ya? Abimanyu diganti sama Ferrari, kalau nggak salah ya. Kalau gue salah, ini koreksi di ini kolom komentar ya. Nah, begitu Ferrari masuk, otomatis belakangnya ada Hansamu, ada Maman, dan ada Ferrari. Kudela ini memang gue nggak tahu kenapa center back, tapi rasanya seperti CDM. Dari babak satu pun udah kayak gitu. Nah, akhirnya diaminkan oleh Thomas Doll. Udah lu mau di tengah-tengah deh. Akhirnya si Kudela agak maju ke tengah untuk menyeimbangin di tengah. Karena nggak ada Abimanyu, goyang. Persija goyang banget setelah Abimanyu keluar. Jadi akhirnya Kudela masuk ke tengah, jadi central defensive midfielder. Nah, lucunya itu, Hannover Hearens di tengah juga. Lucunya itu, formasinya kalau gue lihat dari jauh ya, jadi kayak 3-4-2-1. Duanya siapa ya? Hannover Hearens sama Yusuf Helal. Kremencik yang digantung di depan. Gue bingung. Pemikiran gue adalah Abdullah Yusuf Helal yang digantung di depan, Kremencik yang ada di attacking midfielder right, di belakang, kanan. Attacking AMR kalau misalkan lo main inian game ya. Kalau si Hannover Hearens kan di playmaker kiri, Yusuf Helal di playmaker kanan. Harusnya Yusuf Helal digantung depan,
Kremencik yang mundur. Gue tadinya mikirnya begitu. Pas Kremencik masuk tuh. Pas si Yusuf Helal masuk. Nggak taunya enggak. Tapi cukup bagus juga Yusuf Helal bermain di situ. Ya tapi goyang lah. Maksudnya nggak jelas juga perputarannya. Nah akhirnya ditarik. Si Kremencik dikeluarin. Dimasukin Taufik Hidayat, gila. Taufik Hidayat masuk lapangan gemuruh stadion. Aduh. Akhirnya Taufik jadi ngegantiin posisi Yusuf, maju jadi striker tunggal target man di depan. Oke? Nah, anehnya ada kejadian yang keren sekali pas corner. Gue lagi ngeliat, gue bilang Rico Simanjuntak ini mau corner kan. Kenapa Yusuf Helal nyamperin ke pinggir? Lo nggak? Si Yusuf Helal ngikutin Rico sampai ke pinggir. Gue bilang mau ngapain nih si Ucup ngikut-ngikut sampai ke pinggir. Nggak tahu dia punya strategi, kayaknya di janjian berdua tuh. Dia punya strategi, si Rico ngoper Yusuf, Yusuf tahan body, kayak orang udah menit 90 kan tahan body, tiba-tiba pakai back heel diarahin ke Rico Simanjuntak. Itu cukup efektif dan terjadi peluang emas di situ. Itu sih gila banget bagi gue, itu ilmu-ilmu yang dari Yusuf Helal yang diterapin ke Rico Simanjuntak. Jadi mungkin Rico Simanjuntak dapat ilmu baru dari situ. Itu sih dahsyat banget. Sampai stadion orangnya gemuruh teriak gara-gara aksi itu. Keren. Itu cukup menghibur. Oke. Apa lagi nih? Terus apa sih? Terus siapa lagi sih yang masuk ya? Yang masuk tadi siapa lagi sih? Nggak ada sih. Tapi kalau gue nilai ya, gue mau nilai penampilan dari setiap pemain. Kalau Andre Tani jelas Il Capitano Vero. Dia bermain cukup bagus. Bagi gue nilainya 9 lah, keren. Kalau golnya itu gol yang nggak mungkin bisa ditepis oleh kiper. Karena itu bola layoff yang digeser dari kanan ke kiri, ya pasti dihajar. Itu nggak mungkin bisa ditepis sama kiper manapun ya. Kalau untuk Hansamu 8,5, 9 lah. Keren mainnya. Kudela nggak begitu kelihatan. Bahkan dia pernah bengong sekali di situ. Yang bolanya direbut dari belakang pas dia jadi CDM ya. Jadi bagi gue 8 aja lah kalau Kudela ya. Ini pendapat pribadi gue. Lo komentar juga. Menurut lo poinnya nih orang berapa-berapa masing-masing nih. Nggak apa-apa, suruh-suruan aja. Kalau gue nilainya kayak tadi. Terus ada siapa lagi? Ferrari cukup bagus, cuman karena mainnya nggak banyak, jadi nggak banyak kelihatan. Gue strip, nggak gue kasih nilai. Terus si Kudela tadi udah, Hansamu, Maman 9,5. Udah nggak ada perdebatan. Memen Abdurrahman itu gila. Itu orang. Terus Hansamu tadi udah, Kudela udah. Frankie Misa sekali bagus pas cetak gol, sisanya oke, lumayan. Ya dia 8,5 sampai ke 9. Range-nya segitu. Hanno Behrens 9,5. Itu gacor Hanno Behrens. Terus Abimanyo 9,8, keren banget. Sayang cedera, kalau nggak dia bisa poin sempurna dari gue. Terus di kirinya siapa lagi sih? Tadi yang main Frankie Misa, Rico Simanjuntak 9,5, udah nggak ada perdebatan. Satu lagi tengahnya siapa sih? Siapa sih nih? Tengahnya tadi Rico, Hanif Sahbandi 7 Hanif Sahbandi. 7 Hanif Sahbandi. Tuh itu gimana sih pelongo kerebut bola dari belakang, garuk-garuk lari. Lagi kacau mainnya dia. Dia lagi terus ini ya Firza ya, kalau nggak salah Firza Andika babak 1, waduh, gue nggak berani ngasih nilai lah, ini cukup parah buat gue. Biasa-biasa aja, biasa banget mainnya, biasa banget. Oke? Kremencik 8 lah. Karena nggak ada peluang juga dari dia, hanya ada umpan, tendangan gunting sekali dari dia kalau nggak salah. Siapa ya? Golnya di blunder. Siapa tuh? Kremencik. Gol blunder maksudnya? Ya, golnya dianulir. Golnya dianulir itu keren, dicongkel. Tambahin 2 sama gue. Tadi berapa? 8,5 ya? 8,7 berarti. Nggak apa-apa gue tambahin 2 deh, boleh buat dia. Kesian. Yusuf Helal, saudara gue. Waduh, gila. Gede banget. Waduh, segede Alaihim, badannya gede banget. Jadi dia memanfaatkan postur tubuhnya untuk ngelewatin lawan. Gila Yusuf Helal. Dia banyak menciptakan peluang-peluang baru yang gaya peluangnya itu belum pernah ada di Persija sebenarnya. Yang dia main di pinggir, yang dia terobos lewat pinggir gawang, ditendang pakai kaki kirinya. Itu sebenarnya kalau dia oper layoff ke tengah itu keren juga, tapi sama dia ditendang tetap keren. Yusuf Helal bagi gue poinnya karena dia main sebentar ya, dia
8,5 sampai 9. Keren juga, keren, bukan berarti jelek. Terus strategi Thomas Doll di babak ke-1 gue nilai 9,8. Gila sempurna. Babak kedua bukan salah Thomas Doll juga ngamuk-ngamuk, mungkin dia nyuruh ke kiri pada lari ke kanan, gue nggak tahu. Tapi Thomas Doll sih selalu bagus lah. Apalagi yang perlu gue komentarin nih. Aksi Jackmania. Waduh, itu tertib luar biasa. Nggak ada yang naik-naik ke pagar. Nggak ada yang flare. Nggak ada petasan. Nggak ada asap. Terus tertib masuknya. Tertib administrasi semuanya tertib. Yang masuk yang punya tiket. Rapi banget. Terus gue juga bikin lucu-lucuan. Nanti di abis video ini gue mau ngupload juga. Jadi gue bikin apa namanya quiz sama anak-anak Jackmania, lucu-lucu banget deh. Ada si Bedil yang gue ingat sama si Udin. Itu lucu banget itu orang berdua. Nanti lo tonton, gue akan upload setelah video ini. Bukan besok, berarti kalau lo nontonnya besok ya setelah video ini berarti. Terus ngecannya keren banget, anthemnya luar biasa, bikin merinding sampai anak gue nangis. Nanti gue upload juga videonya. Lo mesti lihat, keren banget. Emang home pertama setelah sekian tahun kita nggak bermain di home pertama di liga resmi. Terus apa lagi ya? Stadionnya biasa aja, standar aja kok. Patriot nggak ada perubahan. Gue berharap bisa main di GBK dalam waktu dekat sih. Oke deh. Jadi udah itu aja seingat gue ya. Nanti kalau misalkan gue ingat lagi, gue bikin yang video lagi tentang ini part keduanya mungkin. Ini gue nggak catat, gue ngapain, gue asal ngomong aja. Bahkan nih berita cuma dikit, jadi nggak banyak yang gue baca. Oke lah Jack, gitu aja. Jangan lupa lo subscribe Jack. Komentar juga penting, sama lo like supaya rating videonya bagus dan videonya semakin menyebar. Jadi jempol lo sangat berarti buat gue. Ya salam. Oke, Persija Insight mengundur. Mundur dulu.